Perkenalkan, nama saya Hermawan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Cigudeg, Kabupaten Bogor. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama Ibu Siti, yaitu yang mengampu mata pelajaran fisika, Ibu ya, kelas 11. Nah, alhamdulillah beliau ada waktu untuk saya wawancarai terkait dengan supervisi di kelas nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Ya, mohon izin Bu ya. Hari ini saya ada tugas untuk melakukan observasi di kelas Ibu nanti. Tapi sebelum observasi, saya harus melakukan wawancara terkait dengan praobservasinya Ibu, persiapannya lah gitu ceritanya ya. Boleh Bu? Boleh. Oke. Ada beberapa pertanyaan nanti yang saya akan ajukan Ibu ya. Nanti boleh Ibu menjawabnya. Oke, baik. Yang pertama Ibu, kira-kira nanti yang akan Ibu laksanakan itu tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai nanti apa Bu? Kira-kira. Materi yang akan saya sampaikan nanti di kelas 11 minggu depan ya, itu tentang materinya konstanta pegas. Jadi tujuan pembelajaran itu untuk mengetahui pertambahan panjang pada pegas tersebut. Baik, berarti lebih ke konstanta ya yang nanti. Pegas. Oke, baik. Berikutnya Bu, kira-kira nih ya, setelah melakukan ada tujuan pembelajaran yang jelas, nah Ibu pastinya ingin ada area pengembangan ya. Nah, kira-kira area pengembangan yang nanti akan dicapai itu apa? Saya berharap area pengembangan yang harus dicapai itu pada peserta didik, khususnya pasti pengetahuan ada, keterampilan juga ada ya. Salah satu keterampilannya nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu sangat penting. Misalkan peserta tugas dalam kehidupan itu ada dalam komponen elektronik ya, kendaraan, peralatan rumah tangga. Itu jadi sangat penting materi tersebut. Makanya Ibu mengambil materi ini untuk aplikasi nanti ya, terutama tadi dari segi kognitif ya, pengetahuan, keterampilannya itu juga penting. Baik Bu, dan mudah-mudahan nanti anaknya pada bersemangat ya Bu ya belajarnya. Amin. Nah, berikutnya Ibu nih, pertanyaan berikutnya, kira-kira rencananya bagaimana Bu nanti yang akan dilaksanakan di kelas itu? Gambarannya, rencana. Gambaran yang saya lakukan atau strategi yang akan saya lakukan, pembelajaran berdiferensiasi ya. Terus ada KSE juga ya, jadi ada di situnya ada KSE-nya. Mengikuti emosionalnya juga. Terus model pembelajaran yang akan digunakan itu PBL, problem based learning ya, dan metodenya itu diskusi sama eksperimen. Jadi nanti Ibu melakukan praktikum berarti? Ada praktikumnya dengan yang ada di kit ya, yang ada di laboratorium. Jadi ini pertanyaan berikutnya sebetulnya ya. Baik, media ya berarti. Medianya yang nanti akan digunakan adalah kit yang ada di lab laboratorium. Jadi mereka berarti didiskusikan secara berkelompok ya Bu ya? Berkelompok. Baik. Nah, kira-kira nih setelah sudah ada rencana dan sebagainya yang sudah Ibu susun, dan alhamdulillah sudah ada realisasinya dan KSE-nya Ibu ya. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik. Nah, kapan nih yang akan dilaksanakannya itu kapan Bu? Insya Allah minggu depan. Minggu depan ya. Nanti Insya Allah nanti saya juga ikut ke kelas Ibu. Boleh Bu ya? Boleh. Jadi saya mau mengobservasi gitu. Nanti setelah observasi nanti kita ada pertemuan lagi Bu terakhir ya. Nanti paskanya gitu. Jadi kayak evaluasi gitu. Boleh Bu ya? Boleh. Oke. Baik, nanti minggu depan Insya Allah saya ke kelas Ibu. Nah, berikutnya nih, setelah ini pertanyaan terakhir Bu, setelah kita ngobrol nih, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dalam percakapan hari ini Ibu? Dalam percakapan hari ini, alhamdulillah ya, Pak Hermawan, saya menambah wawasan. Mungkin saya bisa mengevaluasi kegiatan belajar mengajar saya nanti agar bisa lebih baik lagi. Alhamdulillah, dan saya juga berterima kasih ke Ibu ya sudah menyempatkan waktu
waktu dan bersedia gitu saya observasi, karena kita sama-sama satu rukun apel fisika, jadi kita saling tukar pikiran aja Bu ya, kita saling berdiskusi. Terima kasih Bu untuk waktunya hari ini dan mudah-mudahan Ibu sehat selalu ya Ibu. Amin. Dan sampai berjumpa nanti di kelas ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, silahkan untuk doa dipimpin sama Azkiansah ya. Silahkan Azkiansah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai, siap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Hari ini yang tidak hadir siapa? Adam. Adam kenapa tidak hadir? Sakit. Siapa lagi? Akmal kenapa? Sakit. Selain Akmal, Fahri kenapa Fahri? Izin. Fahri izin. Selain Fahri ada lagi? Anissa Fitria kenapa? Ya sakit. Ada lagi yang sakit? Yang tidak masuk hari ini? Oke, cukup. Oke, kita doakan ya yang mudah-mudahan yang lagi sakit diberikan kesehatan. Oke, semoga lekas sembuh. Oke, untuk selanjutnya sudah siap pembelajaran hari ini? Siap. Biar lebih semangat harus gimana? Oke. Yel semangat. Oke, silakan. Gimana biar lebih semangat? Ayo coba. 1, 2, 3. Anak paling keren, anak paling keren, ada di Semandur. Mana di mana anak paling jago, anak paling jago ada di Semandur. Fisika, fisika. Oke, terima kasih. Udah semangat ya pembelajaran hari ini? Oke, selanjutnya masih yang ingat materi kemarin apa? Elastisitas, Bu. Oke, elastisitas. Ada yang tahu elastisitas itu apa? Benar, Bro. Oke, Ramdan silahkan. Suatu benda apabila ditarik dan benda itu dilepaskan tarikannya yang akan kembali ke semula. Oke, jika suatu benda itu ditarik ya, akan kembali ke bentuk semula. Itu elastisitas. Ada yang tahu apa contohnya selain elastisitas? Contoh kehidupan sehari-harinya? Saya Bu, izin menjawab. Oke, silahkan. Tentunya ada karet, lidi, busur panah, terus ketapel. Oke, karet, lidi itu termasuk termasuk elastisitas. Kenapa? Karena bendanya elastis ya, bisa kembali ke bentuk semula. Oke. Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang hukum ya. Tujuannya apa? Supaya untuk mengetahui nilai konstanta suatu pegas ya. Oke, silahkan dilihat di kanvanya ya. Aduh. Bisa itunya? Oke, bisa diperhatikan ya. Tadi sudah disebutkan sama teman kalian, Imam ya. Tadi contoh dari elastisitas ada karet, ketapel ya, pegas sama busur panah. Nah, sekarang
Tadi kalian naik apa ke sini? Motor. Naik motor. Memperhatikan nggak di kendaraan motor itu ada apa? Perhatikan. Ada apa kira-kira? Sok. Ada shock, Ya, buat shock breaker ya. Oke. Kalau misalkan anak kecil nih loncat-loncat di spring bed, kembali lagi kan ke bawah ya. Itu ada apa? Ada sebuah pegas. Oke. Materi ini kita akan beri suatu pegas, tapi pada percobaan hukum Hooke. Hukum Hooke ya. Oke, Ibu akan membagikan kalian membimbing untuk membuat kelompok. Oke, silahkan untuk kelompok dipersilahkan dengan rapi. Sudah? Oke ya, hari ini kita akan pelajari percobaan hukum Hooke. Masing-masing kelompok silahkan ambil alat peraganya. Yang depan, yang ini ya, yang depan. Iya, silahkan diambil. Mangga. Oke. Iya, hari ini kita akan mempelajari hukum Hooke ya. Percobaan hukum Hooke. Oke, pegasnya masing-masing sudah ada? Ini yang sudah ada? Belum ya, Ibu bagikan. Ada yang belum? Ya. Silahkan. Bebannya masing-masing sudah ada? Yang belum dapat bebannya? Ada yang belum dapat bebannya? Sudah. Sudah kebagian? Ini sudah? Oh, belum. Oke ya, Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Jadi langkah apa saja yang harus kamu buat ya. Untuk langkah kerja ada di LKPD ya. Silakan dilihat. LKPD-nya udah dapat semuanya ya. Oke, langkahnya silahkan dilihat. Alatnya yang belum terpasang, ya silahkan. Susunlah batas tertib seperti gambar. Oke, silakan dipasang. Udah bisa? Kebalik ya. Oke. Sudah? Semuanya sudah terpasang? Oke, sudah.
Oke, ini ada lembar ininya ya, tabel. Nanti kalian akan mengisi data ya. Itu bebannya ada berapa bebannya? Ini sih satu lagi. Aduh. Ada yang belum? Kelompok ini belum ya? Oke, di situ kan kalian ada beban ya? Beban yang pegas sebelum dikasih beban. Silahkan diukur pakai penggaris. Sebelum dikasih beban. Sok. Silahkan diukur. Ya. Silahkan dicatat sebelum diukur berapa. Itu berarti L0 ya. Panjang mula-mula atau awal. Silahkan di lembar ini ya. Panjang mula-mula berapa? L0 ya. Di sini ada L0 di kolom ketiga ya. Panjang awal berapa sih pegasnya? Sudah dapat berapa? Oke. Sekarang tambahkan beban. Bebannya yang ini ya. Oke. Beban yang ini digantungkan yang 50 gram. 50 gram ya. Satu dulu. Oke, silahkan dihitung lagi setelah dikasih beban. Pertambahan panjangnya berapa? 10. Oke. Jangan lupa ya, yang gram dirubah ke kilogram, berarti dibagi 1000 ya. Oke. Sudah yang lainnya? Sekarang beban yang kedua. Berapa gram? 20 ya? Oke, 20. Ya, silahkan. Ukur lagi panjangnya ada berapa? Ya. Sudah diukur? Beban yang ketiga. Pertama misalkan 20, yang kedua 20 berarti 40 ya. Tambah lagi 10 berarti 50 ya. Tergantung beban yang kalian itu berapa ya. Sudah? Yang ibu nilai itu ya, ada sikap ya, keterampilannya. Sudah, sekarang beban yang keempat. Beban yang keempat. Beban yang kelima, terakhir. Silakan dihitung lagi panjangnya.
jadi berapa? Sudah? Yang pertama masanya berapa? Yang pertama 20 gram ya. Dibagi 1000 hasilnya berapa? 0,02. Oke, 0,02 kilogram. Yang kedua masanya ditambah 20 gram lagi. Ada berapa jadinya? 40 gram. Oke, dirubah ke kilogram 0,04 kilogram ya. Yang ketiga ditambah lagi berapa tadi bebannya? 15 ya. Jadi 45 gram. Berapa kilogram? 0,45. Oke, yang keempat berapa jadinya ditambah lagi? 10 gram. Berapa lagi? 0,05 ya. Jadi yang keempat tabelnya berapa? 55 gram. Oke, ditambah lagi terakhir 5 gram. Jadi berapa? 55 tambah 5 60 gram. 60 gram berarti 0,06 ya. Oke, ini beban ya, massa beban. Untuk massa beban. Oke, silahkan. Di situ ada gaya tarik. Gaya tarik itu mencari Newton kan ya, satuannya berarti massa dikali gravitasi. Silahkan kamu hitung yang nilai ini ya. Ini kan massa beban ya. Nilai gravitasi berapa? Oke, 10. Oke, ya 10 meter persekuan kuadrat. Silahkan dikalikan dengan 10 itu. Masing-masing silahkan. Berarti 0,02 dikali 10. Silahkan isi di tabelnya ya. Silakan diisi 0,2. Diisi langsung nggak apa-apa di situ. Mau di lembar coret-coret dulu nggak apa-apa. Sudah? Nggak apa-apa di bawahnya, kalau tidak cukup di bawahnya dulu aja ya. Nanti kalau udah rapi baru dimasukin ke tabelnya. Yang untuk kolom 3 itu panjang pegas ya kan, L0 ya, berarti panjang mula-mula. Panjang mula-mulanya yang ini berapa? Ya, yang kedua L0-nya berapa? Terus yang kolom keempat pertambahan panjang ya, berarti L1 kurangi L0 berapa ya. Nanti nilai yang dicarinya nanti konsep pegas plus dengan delta delta K ya. Boleh atau delta R, pertambahan panjang boleh berapa. Kan pegas itu mencari pertambahan pegas ya, pertambahan panjang pegas atau nilai konsep pegas. Coba
Ini bagi diri. Dikali. Ini ya, ini kali 10 ya di sini nih. Massa yang nomor 1 massanya berapa tadi? 0,02 dikali 10 berapa hasilnya ya? Nah, iya. Sok ditulis. Kelompok ini gimana? Coba lihat. Saya tinggal di ini 0,02 ya. Di sini 0,02 dikali 10 sama dengan berapa? Silahkan. Silahkan dicatat. Ya, M-nya 0,02 dikali 10 ya. Kayak berapa nilainya? Sok. Semuanya dikali 10 kan gravitasinya 10. Iya. Silahkan. Nanti panjang awalnya dikurangi panjang akhir ya. Nanti gaya, ini gaya dibagi delta L berapa hasilnya di situ. Iya. Dikali 10 kali 10 terus semuanya. Ada yang sudah selesai? Mana? Ini dikali 10 semua kan? Iya. Ini hasilnya. Terus yang ini gimana? Pertambahan panjangnya berapa? Awal kan 10, pasti kasih beban tuh berapa ya? Misalkan dikasih beban 20 lagi jadi 15 gitu, berarti 15 dikurangi 10 berapa gitu. Iya. Iya. Panjang kan panjang awalnya kan 10 ya, sebelum dikasih belum. Iya, sebelum dikasih beban dulu kan berapa? 7. Nah, udah dikasih beban 10, berarti 10 dikurangi 7 berapa? Tuh. Ya. Apa? Nih, kita 01. Ini kita nggak ada mana? Ini 01. Apanya? Oh, nggak ada 1 emang. Iya, nggak ada. Itu ada 5. Awalnya 0 dulu apa 20? Enggak, langsung 20. Kan yang pertama kan 20 gram. 40 ya, 45, 55, 60. Itu. Sekarang bagian di sini. Iya. Ditambah Udah, coba lihat. Ya, panjang awalnya berapa? 10. Terus ditambah pas ditambah beban berapa? 13. Ya, nambahnya 13 berarti nanti 13 dikurangi delta L ya. L2 kurangi L1 boleh, berarti 13 kurangi 10 berapa ya. Baru nanti gaya dibagi delta L hasilnya berapa ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ibu ini kayak gini. Ini kayak gimana? Ini berarti dari gaya ya dibagi delta L. Gayanya berapa? 0,2. Nah, dibagi enggak, udah nggak apa-apa. Silahkan nanti bikin grafiknya ya.
Mana? Ini kan yang tanpa beban, Bu. Tanpa beban. Oh, itu dari awal ya. Harusnya mah langsung dari 0,02 aja. Dari sini nih. Nggak apa-apa lah. Sok. Ini dibagi 3. Iya. Berarti F-nya berapa gayanya? 0,2. Delta L-nya berapa? 3 ya. Berarti 0,2 dibagi 3 hasilnya berapa? Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Yang ini pertambahan panjang pegas. Itu kan tadi kan ini kan sebelum dikasih beban ya, berapa, terus dikasih beban hitung lagi berapa tuh, delta L kurangi L2 kurangi L1, coba lihat 0,02 kilogram. Ini panjang pegas. Ini nih Neng, L2 kurangi L1 berapa? Jadi setiap dia dikasih beban dihitung berapa pertambahan panjang gas. Kan ini kan belum dikasih beban segini, misalkan 7 cm, tambah beban 20 berarti jadi 15 panjangnya gitu. Terus jadi 15 dikurangi 7 itu berapa itu? L2 kurangi L1 ya, gitu. Mangga dicoba lagi kalau masih belum berhasil. Ini berapa? 9 awalnya, terus pas ditambah beban berapa? Ini pasti tambah beban. Oh, ya udah berarti ya udah nanti berapa ini gayanya berapa? 0,2. Dibagi 9 berapa hasilnya di situ ya? Berarti di sini 0,2 dibagi 9 hasilnya di sini. Ya nggak apa-apa. Sok. Nih 0,02, 0,4, 0,45 nih. Ini kan yang beban pertama 0,02, 0,04 ya. Silahkan, waktunya 10 menit lagi ya. Nanti kita akan presentasi ya. Pertambahan panjangnya nih, buat tabel ya, nanti dibuat grafiknya boleh ya. Grafiknya jangan lupa grafiknya ya. Dapat ini delta L nya berapa ya, ini nilai si F nya. Kenapa? Iya, berarti yang dari pertambahan nih, yang gaya ini di sini, nanti yang vertikal isi berapa? Di sini yang delta L. Berarti yang ini Yang ini di bawah, ini di atas. Nanti kasih titik-titik. Ya. Silahkan. Coba lihat. Ya, sudah dapat ya. Sudah dapat tambahan panjang berapa? Ini delta L-nya. Ya, sekarang di ini ya, dibuat grafik. kami dari sini sama Ya. ini, Bu. Grafik yang di sini berarti F, yang di sini delta L ya. Ini yang delta L di bawah, ini yang di atas. Sok. Sudah? Aduh. Udah, sekarang bikin grafiknya.
Ya, sudah cepetan bikin grafiknya. Grafiknya tegak lurus ya. Ini aja nih grafiknya. Ini nih. Ayo. 9 menit lagi. Ibu, ini yang di atas. Hah? Yang di atas yang ini. Yang di atas yang ini yang F. Ini yang di bawah. Ya. Mangga. Ya, 5 menit. Ayo, cepetan. Nanti kita masing-masing presentasi. Yang lainnya ngisi yang itu ya. Yang isian itu diisi. Aku pakai. Iya. Ada petunjuknya ya. Oke. Ada yang sudah? Kayak dikasih titik, ini titik ke sini, ini ke sini, ini ke sini, nanti itu garis bawah. Iya. Silahkan. Sudah bisa? Ya, berarti sesuai itu ya, apa hukum berbanding lurus, ya. Berbanding lurus. Udah itu grafiknya, udah itu. Tinggal dijelaskan. Yang itu sudah diisi, yang instrumennya? Ya. Silahkan. Bagi-bagi saja biar ada yang isi ini ya. Itu kan udah tabel di situ. Iya. Silahkan yang lainnya, lembar yang lainnya diisi ya sama temennya. So, dicopot aja nggak apa-apa, biar cepat. Ada yang ditanyakan lagi? Ibu ini kebalik ya. Ini harusnya mulainya dari sini. Dari bawah dulu. Iya. Ya tergantung yang paling kecil yang mana. Yang paling kecil. Oke, sudah. Yang isiannya sudah diisi. Oke, silahkan diisi ya. Di ini aja apa? Dibagikan saja biar yang lain juga ikut ngisi ya. Dicopot aja, dicopot. Ya. Biar dibagikan. Coba lihat. Oke, grafiknya sudah. Sekarang tinggal isian yang 5 soal ya. Sok, silahkan dibagi-bagi. Yang nomor 1 siapa? 2, 3 siapa? Nah. Sudah kelompok? Sudah? Satu yang sama L2 Ini L1 sok, coba. ini 7. Sok. Udah ada. 7. L berapa? L0 kurangi L1 ya. Berarti 7 dikurangi berapa? Kasih bebannya mana bebannya? Beban Bebannya mana? Beban yang
Yang pertama 10. Sini beban, ayo keluarkan dulu. Keluarkan dulu semuanya. Ya. Nih. Silahkan diukur. Berapa sekarang? Berapa? 10. Ya. Nih, berarti ini 10 ya. Dikurangi 7. Berapa? 3 ya. 3. F-nya berapa nih gayanya? 0,2 ya. 0,2 dibagi 3. Berapa itu untuk delta L-nya ya? Konstantanya. Bisa dilanjutkan ya? Bisa. Ada lagi? Kan 0,2 dibagi 9 ya. Dibagi nih, dibagi berapa di sini ya? Hasilnya di sini berarti. Berarti kalau kayak gini Bu, berarti 0,02 aja, 0,02 boleh. Nanti kita ngepresentasinya ini atau ini? Ini sama itu. Sudah selesai? Ya. Ingat, jadi dari konsep bunyi hukum Hooke ya. Sekali lagi, jika untuk hukum Hooke ya, yang kalian sedang percobaan tadi, jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah benda tidak melampaui batas elastisitas, maka pertambahan panjang berbanding lurus ya, dengan sebanding gaya tariknya ya. Berarti nanti grafiknya itu berbanding lurus ya, sesuai dengan hukum Hooke ya. Oke, silahkan untuk 5 menit lagi ya. Harus diisi semuanya, nggak? Yang penting udah presentasi. Jangan. Ntar lagi selesai. 5 menit lagi ya. Udah selesai. Udah, maju ya. Jangan kelamaan ini. Sudah selesai kelompok Rambani? Oke, kelompok Rambani. Oke, sudah selesai kelompok Rambani ya. Oke, silahkan boleh presentasi. Nggak usah harus isi semua, nggak apa, waktu. Yuk. Oke, silahkan kelompok Ramdhani sudah selesai. Silahkan. Oke, kita dengarkan ya penjelasan dari kelompok 5. Mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan
hasil tabel mengukur pegas dengan berat yang pertama 0,02 kg dan dengan panjang 9 cm. Nah, jadi gaya tarik F sama dengan M dikali G. Berarti M-nya 0,02 dikali G sama dengan 0,2. Nah, pertambahan panjang pegas berarti 0,2 dibagi 9, hasilnya 0,02. Nah, yang kedua dengan berat 0,04 kg dikali 10 sama dengan 0,4. Dengan panjang pegas 11,5. Berarti 0,4 dibagi 11,5 sama dengan hasil F delta L 0,034. Yang ketiga dengan massa beban 0,045 kg dikali 10 sama dengan 0,45 dengan panjang pegas 13,3. Nah, yang dimana 0,45 dibagi 13,4 sama dengan 0,033. Yang keempat dengan massa beban kilogram 0,06 kg dikali 10 sama dengan 0,6 dengan panjang pegas 14,6. 0,6 dibagi 14,6 sama dengan 0,01. Grafiknya bisa dituliskan? Grafiknya Boleh? Dihapus boleh, nggak apa-apa. Oke, ya silahkan. grafik dari tabel percobaan hukum Hooke. Percobaan hukum Hooke ya. Konstantannya jadi 3 percobaan. Oke, sudah. Silahkan yang pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa hubungan hukum Hooke dengan Hukum Hooke pada kendaraan? Jawabannya
breaker pada kendaraan adalah bahwa hukum telah digunakan untuk mempelajari karakteristik elastis material, sedangkan breaker adalah komponen dalam sistem suspensi kendaraan yang menggunakan karakteristik elastis material untuk meredam dari guncangan. Oke, pertanyaan kedua ada? Pertanyaan kedua, jelaskan pengertian hukum dan bagaimana hukum tersebut berlaku pada pegas. Jawabannya adalah hukum merupakan hukum fisika yang menyatakan bahwa besarnya gaya yang diberikan pada suatu benda, energi atau seperti pegas dibanding lurus dengan perubahan panjangnya. Artinya semakin besar gaya yang diberikan pada pegas, maka semakin besar pula perubahan panjangnya. Oke, dari kelompok Ramdhani ada yang ditanyakan? Silahkan. Oke, silahkan Alfat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfat dari kelompok 1. Boleh disebutkan tugas kehidupan sehari-hari? Oke, sebelumnya izin menjawab. Tugas dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya karet. Karet bisa membungkus, seperti nasi uduk juga bisa. Nah, yang kedua dari motor. Apabila dari motor itu tidak ada shock, terkena benturan akan terasa tidak nyaman. Apabila dipakai shock itu di dalam motor, terasa nyaman dan akan digunakan. Oke. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Oke, untuk kelompok Ramdhani cukup ya. Oke, silahkan tepuk tangan buat kelompok Ramdhani. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Oke, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Widya ya. Widya ya. Adina. Oke, silahkan kelompok Adina. Ya nggak apa-apa. Itu yang nilai konstanta itu yang F dibagi delta L ya, itu nilai K-nya ya. K. Oke, silahkan. Selamat siang semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan atau memberikan beban. Berikut nama kelompoknya, yaitu ada saya sebagai moderator. Nama saya Imam Udin. Saya Dina Kalisa Putri. Saya Fazia Saskia Saumi. Saya Indri Tartiwi. Saya Darlaini. Saya Muhammad Ali. Oke. Ini akan dijelaskan oleh Anda. Data beban hukum itu yang tanpa beban itu panjang pegasnya 7, massa beban 0,02 kg 10, daya tariknya 0,02 dikali 10 sama dengan 0,2. Jadi 0,2 dibagi 3 adalah 0,9. Massa beban 0,02 dikali panjang pegasnya itu 12, terus 0,02 dikali 12 sama dengan 0,24. 12 dikurang 10 sama dengan 2, jadi 0,24 dibagi 2 adalah 0,12. Massa beban 0,04 kg, panjang pegasnya 13,5, daya tarik 0,04 dikali 13,5 hasilnya 0,54. Jadi 0,54 dibagi 1,5 sama dengan 0,36. Massa beban 0,045, panjang pegasnya 14, 0,045 dikali 14 hasilnya 0,63. 0,63 dibagi 0,5 adalah 1,26. Yang keenam itu massa bebannya 0,06 kg,
Gambarnya sama apa beda? Hampir sama dikit ya, oke nggak apa-apa. Langsung ke pertanyaannya saja. Jelaskan pengertian hukum dan bagaimana hukum tersebut berlaku pada pegas. Pengertian hukum yaitu gaya yang diberikan pada suatu pegas sebanding Yang hitungannya ya, yang hitungannya. pegas tersebut. Lalu hukum berlaku pada pegas yaitu dengan menyatakan bahwa semakin besar gaya yang diberikan padanya, semakin besar pula perubahan panjangnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya dulu? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami saya dari kelompok 5 mau menanya ke kelompok 2. Bagaimana hukum Ohm digunakan untuk menggambarkan perilaku elastis sebuah benda? Ini menjawab dengan pertanyaan Kamdan. Jawabannya adalah benda akan mengalami renggangan plastis yang berarti perubahan panjangnya akan menjadi permanen dan tidak akan kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan. Dengan menyatakan bahwa gaya yang diterapkan pada benda elastis berbanding lurus dengan perubahan panjang atau renggangan yang dialami oleh benda tersebut. Oke, terima kasih jawabannya. Mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Cukup? Yang hitungannya sudah? Yang hitungan di lembar satu lagi. Oke, sudah cukup nggak apa? Nanti kelompok Widya. Tutup. Selanjutnya kelompok Widya ya, kelompok 3. Oke, Ya, dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa Widya? Silahkan kelompok 3. Widya, yang semangat. Yang semangat. Di depan sana, depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Baik. Ibu izinkan kelompok kami Oke. yaitu kelompok yang beranggota ada saya sebagai moderator bernama Wiki Indriani dan ada Anissa, Bunga Yasmin, Hesti, Nailatul, sama Dede. Oke. Selanjutnya untuk materinya akan dibacakan oleh Anissa. Nomor 1, masa bebannya 20, daya tariknya 0,02 dikali 10 sama dengan 0,2. Panjang pegas 10, pertambahan panjang pegas 0,2 bagi 10 sama dengan 0,02. Yang kedua, masa bebannya 40, daya tariknya 0,04 dikali 10 sama dengan 0,4. Panjang gasnya 12.
0,4 dibagi 12 hasilnya 0,03. Yang ketiga, masa bebannya 45, daya tariknya 0,045 dikali 10 sama dengan 0,45, panjang pegas 15, pertambahan panjang pegas 0,45 dibagi 15 sama dengan 0,03. Yang keempat, masa bebannya 5, gaya tariknya 0,06 dikali 10 sama dengan 0,6, panjang pegas 18, pertambahan panjang pegas 0,6 bagi 18 hasilnya 0,03. Grafiknya hampir sama dengan ini. Yang hitungannya ya, hitungannya silakan dihitung. Yang hitungan itu udah kan? Hitungan tulis di sana. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Ya hitungan itu ya ditulis. Yang hitungannya biar ada yang nulis depan tulis. Jelaskan pengertian hukum dan bagaimana hukum tersebut berlaku pada tugas. Hukum adalah prinsip dalam fisika yang menyatakan bahwa gaya yang diberikan pada pegas elastis adalah sebanding dengan perubahan panjang atau deformasi pegas tersebut. Dengan kata lain, gaya yang diberikan pada pegas akan menyebabkan pegas itu merenggang atau menyusut. Dan misalnya deformasi ini sebanding dengan gaya yang diberikan selama pegas tersebut tidak melebihi batas elastisnya. Yang terakhir yaitu sebuah pegas dengan kos transfer pegas K 500 digantungkan dengan beban 5 kg, berapakah panjang pegas saat digantungkan? Ya silahkan dihitung. Yang lainnya berarti sebelah sini nih, biar Widi kelihatan. Itu hasilnya. Dan selanjutnya kita akan mulai ke sesi tanya jawab. Dijelaskan dulu, silahkan. Ini untuk konsep desainnya ini dia tambah. Lalu ini masa dikali gravitasi. Dan ini misalnya ada 5 kg dikali sama gravitasi. Terus langsung metodenya ke plus 9. Kosong selanjutnya ke 9 dibagi 500 hasilnya 0,098 meter atau 9,8 cm. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan untuk kelompok 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua ingin bertanya, bagaimana bunyi hukum? Ini
tidak melebihi batas elastisitas suatu benda, maka pertambahan panjangnya akan berbanding lurus dengan gaya tarik. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke. Saya saja presentasi dari kelompok kami sambil berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan kelompok 4. Maju silahkan kelompok 4. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang percobaan hukum. Sebelumnya, perkenalkan saya Aksa Amelia. Saya Syekha. Saya Susilawati. Saya Pemakulian. Yang pertama, masa bebannya 0,02, gaya tariknya 0,2, panjang pegas 10, tambahan panjang pegas sama dengan 3, delta L-nya 0,06. Yang kedua, masa bebannya 0,04, gaya tariknya 0,4, panjang pegasnya 12. Jadi pertambahan panjang pegas sama dengan 2, delta L-nya 0,2. Yang ketiga, masa bebannya 0,045, gaya tariknya 0,45. Jadi panjang pegasnya 14, pertambahan panjang pegas sama dengan 2, delta L-nya 0,225. Yang keempat, nomor masanya 0,06, gaya tariknya 0,6, panjang pegasnya 15. Jadi pertambahan panjang pegas sama 1, delta L-nya 0,6. Yang kelima 0,065, gaya tariknya 0,65. Jadi panjang pegasnya 15,5. Pertambahan panjang pegas sama dengan 0,5. Delta L-nya 1,3. Nomor 2, jelaskan pengertian hukum dan bagaimana hukum tersebut berlaku pada pegas. Hukum adalah prinsip dasar dalam fisika yang menyatakan bahwa gaya yang diberikan pada pegas adalah sebanding dengan perubahan panjang atau deformasi pegas tersebut. Dengan kata lain, gaya yang diberikan pada pegas akan menyebabkan pegas itu menghasilkan atau menyebabkan misalnya formasi ini sebanding dengan gaya yang diberikan sesama pegas tersebut tidak melebihi batas elastisnya. Jelaskan hubungan antara konstanta pegas dan perubahan panjang pada hukum Hooke. Hukum Hooke menggambarkan hubungan antara gaya yang diberikan oleh pegas F dan perubahan panjang X dan posisi setimbangnya dengan menggunakan konstanta pegas K. Hukum Hooke dirumuskan sebagai F sama dengan min K X. Hukum Hooke menjelaskan hubungan proporsional antara gaya pegas dan perubahan panjangnya dengan konstanta pegas sebagai faktor pengenali yang menentukan seberapa besar gaya yang dihasilkan
olahraga lompat indah. Baik, ada pertanyaan? Izin bertanya, nama saya Widya Briani dari kelompok 4. Apa yang terjadi jika suatu benda melebihi batas elastisnya? Baik, terima kasih. Ya. Izin dijawab. Jika suatu benda melebihi batas elastisitasnya, benda tersebut akan mengalami deformasi, permanen, atau bahkan rusak. Hukum Hooke hanya berlaku dalam batas elastisitas benda di luar batas tersebut. Benda tidak akan kembali ke bentuk asalnya setelah gaya diperhentikan. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir ya. Oke, silakan. Baik, mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ini mau presentasikan hasil hubungan umum. Suaranya nih, suaranya. Sudah? Sudah. Ada yang bertanya untuk kelompok terakhir? Sebutkan dua contoh benda elastis yang menerapkan hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi busur panah, sok beker. Oke, ada yang mau menanggapi? Izin menanggapi kan yang menjadi contoh ya, berarti dalam kehidupan sehari-hari apa gitu, kayak bekas, kayak splatter gitu kan, kayak sebenarnya nih sebenarnya buat motor gitu kehidupannya, buat kendaraan kemana-mana gitu. Iya, jadi banyak digunakan ya penerapan hukum itu dalam kehidupan sehari-hari. Tadi contohnya kan kayak dari spring bed ya, pegas spring bed. Terus tadi kendaraan motor apa? Shock breaker.
biar nanti kalau kita kena gunjangan tidak terlalu sakit ya. Terus kita juga kalau kendaraan bisa nyaman ya, empuk di bawahnya. Untuk loncat indah gimana? Kira-kira pakai pegas enggak? Pakai ya. Jadi loncatnya itu loncatannya melenting ya. Ya, menggunakan hukum hook juga. Ada lagi yang menuangkan? Oke, cukup. Oke, silakan. Ya, silakan ditutup. Kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah, bisa dilihat lagi ya. Ini mengenai tentang pegas ya, pegas. Tadi sudah dicontohkan tuh ya, apa gunanya dalam kehidupan sehari? Apa saja tadi? Ada apa saja yang menggunakan hukum pegas? Ada spring bed, apa lagi? Oke, shockbreaker di motor kendaraan, apa lagi? Karet ya, elastis, boleh. Ketapel ya. Oke. Bunyinya gimana hukum hook? Silahkan bareng-bareng sok. Oke ya, bisa dilihat ya seperti tadi percobaannya ya. Kan tadi kalian sudah mencoba. Pertama kan pegas ini tidak dikasih beban ya. Nilainya berapa atau X0-nya berapa. Setelah dikasih beban kan nanti si pegasnya bertambah panjang ya. Panjang bertambah panjang kita sebutkan dengan delta X. Nah, di sini ada gaya pada pegasnya setelah dikasih beban tersebut. Oke, kesimpulannya hari ini kira-kira apa jadinya? Ada yang bisa menyimpulkan tentang percobaan hukum pegas? Ada? Oke, silahkan Adena. Pada percobaan mengenai hukum hook yang telah dilakukan dapat disimpulkan gaya yang dikerjakan pada pegas berbanding lurus dan tambahan panjang pegas, maka semakin besar pula gaya yang dikerjakan pada pegas. Oke ya. Kesimpulan dari kalian tadi sudah ya. Jadi dalam percobaan mengenai hukum hook itu dapat disimpulkan bahwa gaya yang dikerjakan pada sebuah benda itu berbanding lurus ya, dengan pertambahan panjangnya. Semakin dikasih gayanya besar, maka pertambahan panjangnya juga akan besar ya. Itu untuk mencari nilai konstanta pegas. Oke. Refleksi. Gimana jadinya pembelajaran hari ini? Oke. Alhamdulillah ya. Meskipun agak rumit tapi bisa dilalui ya. Mudah-mudahan dengan sering menggunakan alat lab nanti akan terbiasa. Nanti pembelajaran berikutnya kita mengenai fluida statis ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul hari ini untuk melaksanakan wawancara tentang pasca observasi. Kemarin kan sudah saya observasi supervisi kelas Bu ya. Iya. Terima kasih juga sudah hadir. Nah, perkenalkan ada kakak saya Pak Nur, beliau dari SMA 1 Ciumbulang. Nah, sebelum kita mulai kita dengarkan dulu mungkin arahan sepatah dua patah kata dari Pak Nur, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Irwan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan selaku CGP yang saya hormati, Bu Siti selaku guru
fisika yang saya hormati juga, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melakukan kegiatan observasi ya, kegiatan supervisi akademik berbasis coaching. Pada kesempatan kali ini adalah rangkaian kegiatan Ibu ya, dari kegiatan supervisi akademik berbasis coaching dari awal, pra, kemudian observasi, dan hari ini kita bisa bersama-sama melakukan kegiatan pasca observasi. Bu Siti, saya pribadi terima kasih ya bisa membantu Pak Hermawan melakukan rangkaian kegiatan proses pendidikan guru penggerak ini di akhir-akhir kegiatan ini. Belajar Pak ya, belajar. Iya. Nah, Bu Siti, pada prinsipnya kegiatan ini Pak Hermawan juga, kegiatan supervisi ini salah satu kegiatan yang tentunya sangat luar biasa untuk bagaimana menggali potensi yang dimiliki oleh terutama guru-guru ya. Dan perlu dipahami bahwa kegiatan supervisi akademik berbasis coaching ini ya bukan suatu hal yang kemudian untuk mencari hal yang kesalahan-kesalahan guru dan sebagainya, atau mencari hal-hal yang mungkin ya di luar konteksnya atau apa. Tapi bagaimana kegiatan supervisi ini pada dasarnya adalah bagaimana kita berkolaborasi bersama-sama menggali potensi yang sudah Bapak Ibu miliki gitu. Nah, siapa tahu nanti di suatu saat ternyata Pak Hermawan, ternyata Bu Siti dalam pembelajaran itu luar biasa, bisa membangkitkan motivasi anak dan sebagainya yang mungkin belum dimiliki oleh Pak Her. Nah, disitulah bagaimana proses supervisi ini adalah saling berbagi, saling melengkapi, dan hasil dari kegiatan ini bisa nanti dibagikan ke teman-teman yang lain. Nah, ini kegiatan yang luar biasa, dan saya pribadi berharap bahwa ini menjadi sebuah habituation ya, suatu kebiasaan di sekolah ini, dan nanti bisa tentunya pengembangan kompetensi Bapak Ibu semua ini ya luar biasa dari kegiatan-kegiatan ini. Kegiatan ini tadi sudah diawali dengan pra observasi. Harapannya nanti kalau bagaimana dalam kegiatan ini mungkin Bu Siti tidak sama sekali tidak merasa nervous, tidak berdekan, karena kalau sekarang supervisi kan kita berbasis coaching ya, kemitraan, tidak ada kemudian hal-hal yang perlu ditakutkan dalam ini, karena intinya adalah kegiatan ini adalah menggali potensi, memotret bagaimana pembelajaran yang dilakukan, dan tentunya ini saling melengkapi. Dan siapa tahu nanti gantian Bu Siti yang mengonsultasi Pak Hermawan gitu kan, sama-sama fisika kan, ternyata seperti ini Pak Her, seperti itu. Nah, ini kan saling melengkapi. Harapannya kita yang menjadi satu pelengkap dalam sebuah hal yang positif gitu. Itu mungkin Pak Her yang saya gambaran tentang supervisi ini, dan mudah-mudahan saya yakinlah kegiatan pasca observasi ini juga bisa berjalan dengan baik. Kegiatan observasi sudah berlangsung, pra observasi sudah berlangsung, dan bagaimana untuk pasca observasi ini kita akan gali lebih dalam bagaimana kegiatan yang sudah dilakukan. Itu aja Pak Her, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur yang sudah memberikan arahan kepada kami selaku guru. Kebetulan kami ini sama-sama guru mata pelajaran fisika, jadi biar ngobrolnya nyambung Pak ya. Jadi ngasih saran juga sesuai istilah-istilah fisika gitu, nyambung juga. Makanya alhamdulillah juga, dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Siti terutama yang kemarin sudah saya repotkan. Ya kita udah pra observasi sudah ya Ibu ya, kemudian observasi kelas supervisi juga sudah, alhamdulillah, dan semuanya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan sekarang Ibu juga meluangkan waktunya itu ikhlas Bu ya membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Ibu, nanti kita ajukan kepada Ibu, boleh Bu ya? Dan saya sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan hadir hari ini. Alhamdulillah kita kemarin hari Kamis sudah melakukan ya observasi di kelasnya Bu Siti, di kelas 11 IPA ya, kelas
11 IPA 2. Oke, di sini ada beberapa yang saya ingin ajukan ke Ibu setelah kemarin kita udah melakukan supervisi di kelas. Nah, yang pertama itu setelah Ibu melakukan pembelajaran kemarin, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Siti setelah melakukan pembelajaran di kelas yang sudah direncanakan sebelumnya? Gimana perasaan Ibu? Baik, perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran tersebut merasa lega ya Pak, dengan pembelajaran yang sudah saya rencanakan, yaitu pembelajaran PBL gitu ya. Dengan model Dengan PBL. model pembelajaran PBL. Jadi udah lega gitu, udah Iya, ya, berarti udah tersampaikan gitu ya materinya. Waktu itu materinya apa Ibu? Materinya waktu itu Kemarin tuh mengenai mengenai prasangka pegas, prasangka pegas ya. Jadi yang saya lihat kemarin tuh praktikum ya, praktikum. Nah, berikutnya Ibu yang sudah dilakukan sama Ibu kemarin itu dalam pembelajaran sudah direncanakan juga, kira-kira nih sudah sesuai belum dengan apa yang sudah direncanakan? Harapan saya sih ingin sesuai keseluruhan ya Pak, tapi ya ada aja sedikit yang lewat, tapi insya Allah kemarin sudah agak sempurna lah gitu ya, sesuai dengan yang direncanakan di RPP, rencana pembelajaran. Itu ya, di rencana pembelajarannya sudah, jadi secara garis besar sudah sesuai dengan rencana gitu, tapi ada beberapa yang memang masih kelewat gitu ya. Tidak apa-apa itu, karena yang namanya kita manusia ya kadang berencana gitu kan. Nah, berikutnya adalah ini setelah Ibu sudah menerapkan kemarin modelnya itu model PBL, betul Ibu ya? PBL. Nah, sesuai yang Ibu rencanakan waktu kemarin itu. Nah, hal apa yang menjadi memuaskan dalam belajarnya yang kemarin sudah dilakukan? Yang sudah saya sampaikan atau yang kemarin direncanakan, yang buat saya positif, gaya belajar anak kan berbeda-beda ya, berdiferensiasi. Jadi masing-masing di situ ketiga-tiganya mungkin sudah tercapai ya. Ada yang visual, audio, dan kinestetik. Luar biasa Ibu ini ya. Jadi sudah memfasilitasi ya Bu ya, sudah memfasilitasi semua peserta didik. Jadi benar-benar pembelajarannya itu berpihak pada murid. Nah, berikutnya yang dari yang tadi Ibu sampaikan kemarin sudah dilakukan itu, kira-kira ada tadi kan sedikit yang kelewat gitu kan ya. Kira-kira apa Ibu yang menjadi hambatan dalam pembelajarannya kemarin? Hambatan itu karena ada praktikum kan ya. Jadi mungkin waktunya yang kurang apa? Manage ya. Ya, manage waktunya yang kurang tepat. Soalnya menyiapkan alat aja cukup membutuhkan waktu. Jadi di situ nanti diskusi praktek enggak terpakai sama yang. Iya, betul. Jadi mungkin dari efisiensi waktu yang. Oke, jadi dari hambatannya itu manajemen waktu ya Bu ya. Memang betul ya, kalau misalkan kita ya sama saya juga dalam belajar fisika kadang kita itu sudah merencanakan, tapi memang waktu itu ya ketika rangkaian dan sebagainya itu memang butuh waktu yang lebih lama gitu, kadang tidak cukup waktunya ya. Oke, baik. Nah, berikutnya itu dari hambatan ya yang tadi Ibu rasakan itu ya, kira-kira kenapa sih bisa terjadi gitu Bu ya, alasannya gitu menurut Ibu? Ya, mungkin kurang persiapan alat gitu ya. Yaitu dari alatnya mungkin ada yang belum tersusun rapi gitu kan, jadi kan harus dirapikan dulu, dicek dulu ya, biar nanti kan pas praktek itu nyala intinya kan, apa berhasil gitu, sesuai apa yang kita tujuan pelajaran kita yang dicapai. Betul ya, baik. Jadi memang alat itu ya yang harus kita benar-benar cek ulang dan sebagainya. Jadi akhirnya itu jadi hambatannya ya. Baik Ibu, terkait hambatan tadi menurut Ibu nih kira-kira nih solusinya yang terbaik itu apa sih buat solusi hambatan yang tadi Ibu lakukan? Solusinya pertama harus ngecek dulu ya alat itu
nyala atau tidak nyala, maksudnya berhasil atau tidak berhasil nantinya yang akan dipelajarkan. Dan itu waktu juga disesuaikan dengan alokasi waktu, sebenarnya dia waktu itu pas gitu ya. Mungkin dari diskusi juga dikasih waktu berapa menit, praktikum berapa menit, nanti sempat adaptasi ya atau refleksi nanti kemudian juga nanti biar waktunya pas. Jadi harus benar-benar di waktu itu di manage gitu dengan baik. Jadi tadi sungguh luar biasa itu solusi yang Ibu sudah sampaikan. Itu betul ya, solusinya memang itu bisa menjawab dari hambatan-hambatan yang ada, dan Ibu sudah mengungkapkan itu solusinya sendiri gitu ya, tanpa pokoknya itu bisa kita laksanakan. Nah berikutnya dari hambatan kemudian solusi Bu yang nanti akan diperbaiki. Nah kira-kira rencananya kapan nih waktu yang akan dilakukan untuk perbaikan itu Bu? Rencananya setelah pembelajaran ini kan terlihat ya apa kekurangan-kekurangannya, mungkin dievaluasi. Berarti harus bagaimana kalau misalkan kemarin dari waktu ya, dari praktek yang kurang waktu, berarti gimana caranya agar waktu itu pas biar itu selesai. Jadi rencananya nanti berarti berikutnya pertemuan berikutnya. Jadi langsung gitu ya. Oke, luar biasa Ibu. Pokoknya apapun yang Ibu sudah tadi rencanakan, kemudian kemarin sudah saya lihat juga pada saat pembelajarannya itu sangat luar biasa. Itu juga banyak pelajaran yang saya ambil karena kebetulan kan materi yang Ibu sampaikan itu adalah tentang kelas 11 ya, tentang materi kosakata pegas hukum hukum ya. Nah itu nanti juga saya akan belajar ke Ibu terkait ketika saya mengajar materi itu nanti di kelas 11. Kebetulan kan sekarang saya ngajar di kelas 10 Ibu ya, seperti itu. Nah itu sangat luar biasa, Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik. Memang sebaik-baiknya rencana pasti aja gitu ya, yang memang seperti itu. Dan itu mungkin ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ke Ibu. Nah dari Ibu adakah ungkapan yang mau diungkapkan di sini? Enggak, boleh dipersilakan. Ya menurut saya fisika itu kan pembelajaran yang lumayan sulit ya. Jadi mungkin membutuhkan waktu yang lama. Tapi bagaimanapun kita harus selalu tepat waktu ya. Jangan mengambil waktu guru yang lain gitu. Jadi usahakan gimana dari diskusi terus praktikum, presentasi itu pas gitu tepat pada waktunya. Jadi harus memanage waktu seperti mungkin. Oke, baik, luar biasa Ibu ya. Dan satu lagi Bu, setelah kita wawancara seperti ini, apa pendapat Ibu atau perasaan Ibu? Perasaan saya bahagia ya di wawancara seperti ini. Mungkin nanti ada pembelajaran buat saya ke depannya harus bagaimana ya. Saya bisa menambah ilmu juga mungkin dari Pak Ramaman ya. Membuat saya nanti meningkatkan lagi pembelajaran berikutnya nanti buat saya kira. Alhamdulillah Ibu. Jadi saya juga banyak belajar lah ke Ibu ya, karena tentang pembelajaran yang Ibu sudah lakukan itu bisa saya lakukan juga di kelas saya. Kayak kemarin ada ice breaking yang seperti itu, kemudian ada teknik presentasi yang dibuat supaya mereka itu lebih rame gitu ya, luar biasa ya, biar lebih hidup. Nah di sini di penghujung diskusi, alhamdulillah Ibu sudah menjawab semua pertanyaan, kemudian sudah mengungkapkan juga perasaannya, dan demikian mungkin ini diskusi terkait pasca observasi supervisi pembelajaran di kelas. Dan mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan sama Ibu nanti bisa dilaksanakan lagi untuk lebih baik lagi, dan saya belajar kepada Ibu selaku di sini saya sebagai supervisi
observer ya gitu. Tapi di sini bukan saya mengajarkan ibu, ini saya sedang belajar ibu ya untuk menjadi observer seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti yang sudah menyempatkan waktunya dalam hal ini sebagai yang disupervisi oleh saya, yang diobservasi. Mudah-mudahan berkenan dan ikhlas untuk membantu saya ini. Ya, terima kasih Bu ya untuk perjumpaannya, untuk wawancaranya ya. Dan mudah-mudahan kita sama-sama terus belajar gitu Bu ya. Oke, itu saja dari kami, dan terima kasih juga kepada Pak Nur sudah menyempatkan hadir di wawancara pasca observasi supervisi di kelas atau kita coaching ya namanya. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.